menjadi takut ya guys terhadap manusia. Namun anjing yang terlalu disayang, terlalu dimanja itu juga tidak baik karena dapat menjadikan anjing itu menjadi nakal dan menjadi kurang ajar dan tidak patuh terhadap ownernya. Nah, jadi perlu diimbangi mana kapan waktunya kita tegas. Guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Kak Damayanti, Bow Treatment, channel perawatan kucing anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik saja ya. Punya anjing yang nakal atau sangat aktif itu sangat di samping sangat membuat kita menguras tenaga karena kita harus membersihkan atau merapikan bekas peninggalan kotoran ya guys ya, dan juga membuat kita terkuras emosinya karena kita biasanya lebih sering marah-marah dan lebih sering berkata yang agak keras ya guys ya. Nah, apalagi kalau sampai anjing kita itu sampai merusak atau mengganggu properti milik orang lain, itu kan di samping kita juga marah-marah juga kita akan malu dengan tetangga. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mendidik atau menangani anjing yang mempunyai karakter atau perilaku yang nakal. Dengan beberapa trik ya guys ya. Apabila kalian tertarik, ikuti terus. Oh ya, disclaimer di awal ya guys ya, bahwa segala informasi saya sharing di video kali ini adalah saya kumpulkan dari beberapa situs perawatan hewan dan juga dari pendapat para pakar, dalam hal ini adalah dokter hewan dan juga teman-teman yang mempunyai kompetensi yang lebih pakar dalam merawat hewan, terutama anjing ya guys ya, dan juga pengalaman saya pribadi. Dan disclaimer juga bahwa saya pernah sharing tentang beberapa kiat untuk melatih anjing, terutama anjing yang berperilaku agak nakal. Cuman hanya sepintas lalu ya guys ya. Dan video kali ini kita akan membahas lebih tuntas, lebih lengkap tentang bagaimana menangani atau mengatasi anjing yang berperilaku nakal tersebut ya. Kiat pertama dalam mengatasi anjing yang berlaku nakal tersebut adalah rutin mengajak anjing atau melibatkan anjing secara rutin dalam aktivitas fisik di luar rumah ya guys ya. Apabila kalian itu sering bermain ke pantai, maka ajak anjing kalian untuk bermain ke pantai. Kemudian apabila kalian suka berolahraga, ada baiknya anjing kalian itu diajak atau diikutsertakan untuk berolahraga ya guys ya. Dan juga apabila kalian itu sering bertani atau berkebun, ada baiknya juga anjing kalian untuk dilibatkan untuk ikut serta dalam pekerjaan kalian. Nah, dikatakan menurut Nilabong, mengajak anjing untuk beraktivitas fisik di luar rumah tersebut sangat baik ya, sangat baik untuk kesehatan anjing itu sendiri dan juga untuk meredam kenakalan mereka. Meredam kenakalan mereka maksudnya apabila energi tersebut sudah disalurkan dalam berbagai aktivitas fisik di luar rumah, maka sampai di rumah anjing akan lebih tenang, lebih kalem ya guys ya, karena dia sudah mengeluarkan energi yang cukup besar dalam aktivitas fisik di luar, sehingga dia apabila sampai ke rumah menjadi kalem dan tidak terlalu nakal lagi. Oh, yang perlu kalian ingat juga apabila membawa anjing kalian itu beraktivitas fisik di luar, jangan lupakan juga makanan dan minumannya ya. Cara kedua untuk mengatasi anjing yang nakal itu adalah kenali apa menjadi penyebab anjing kalian itu menjadi nakal ya guys ya. Biasanya pada umumnya anjing itu nakal karena beberapa sebab, antara lain karena anjing itu stres, karena anjing itu tertekan, karena anjing itu mencari perhatian, karena anjing itu kesepian, bisa juga karena dia dalam masa yang birahi sehingga dia mencari perhatian, dan juga karena anjing kalian itu adalah anjing kecil yang masih dalam masa-masa mengeksplorasi atau ingin tahu apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, pada umumnya anjing-anjing yang nakal itu adalah anjing-anjing kecil atau anjing-anjing yang masih muda ya guys ya, karena itu tadi, karena dia masih dalam tahap eksplorasi, mengeksplorasi segala sesuatu yang ada di sekitarnya, karena rasa keingintahuannya ini sangat besar ya guys ya. Namun apabila anjing kalian itu sudah dewasa, sudah besar, atau mungkin sudah cenderung sudah agak tua tapi masih nakal, dan itu bisa dikonsultasikan ke dokter hewan langganan kalian. Selanjutnya, bisa melatih anjing kalian untuk berperilaku baik, untuk tidak menjadi nakal ya guys ya. Namun perlu diingat bahwa tingkat kecerdasan anjing itu berbeda-beda ya guys, dari anjing satu ke anjing lainnya. Walaupun jenisnya sama, bisa jadi
tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi kalian harus sabar dan juga harus telaten dalam melatih anjing kalian. Oh ya, perlu digarisbawahi di sini bahwa melatih anjing itu di samping dapat melepaskan atau mengurangi tingkat stres dan kebosanan dari anjing, dapat juga menjadi suatu ajang untuk meningkatkan bonding atau ikatan antara kalian dengan anjing peliharaan kalian. Berikan hukuman yang efektif. Hukuman efektif ini artinya hukuman yang tidak dengan kekerasan ya guys ya, apalagi kekerasan sampai melukai fisiknya. Karena apabila kita melakukan kekerasan fisik terhadap anjing yang nakal, alih-alih anjing itu menjadi nurut, bisa-bisa anjing kalian itu menjadi anjing yang agresif, galak, atau mungkin juga bisa jadi anjing kalian itu menjadi takut dan stres, dan malah latihan yang kita berikan itu bukannya berjalan dengan baik, malah menjadi sesuatu bencana ya guys ya. Nah, beberapa sumber menyatakan bahwa latihlah anjing kalian dengan suara yang tegas, bukan suara yang galak marah-marah, tapi suara yang rendah dan agak ditekan. Nah itu ya, kalian tahu lah guys ya bagaimana cara berbicara dengan tegas. Nah itu lebih efektif dibanding kalian melakukannya dengan marah-marah atau sampai melukai fisiknya. Selanjutnya perlu juga diimbangi guys, imbangi antara ketegasan dan kasih sayang. Anjing yang terlalu dikasari atau terlalu ditegasi terus-menerus akan membuat anjing itu menjadi menjadi agresif, juga galak, dan juga stres, mungkin dia stres dan juga menjadi takut ya guys terhadap manusia. Namun anjing yang terlalu disayang, terlalu dimanja itu juga tidak baik, karena dapat menjadikan anjing itu menjadi nakal dan menjadi kurang ajar dan tidak patuh terhadap ownernya. Nah, jadi perlu diimbangi mana kapan waktunya kita tegas, kapan waktunya kita sayang ya guys ya. Dan juga seorang pakar perilaku anjing menyatakan bahwa perilaku agresif anjing itu tidak hanya didominasi oleh anjing-anjing besar atau anjing-anjing yang ras besar ya guys, namun anjing-anjing ras kecil seperti Chihuahua juga bisa mempunyai perilaku yang agresif. Jadi ya kalian perlulah tahu kapan waktunya harus bersikap ya guys ya. Intinya perlu diimbangi antara kasih sayang dan juga ketegasan agar timbul respect atau hormat atau kepatuhan dari anjing terhadap ownernya. Dikatakan juga di alam bebas pada waktu anjing itu masih hidup berkelompok seperti halnya nenek moyang yaitu serigala, mereka juga hidup dalam peraturan dan juga respect yang disepakati bersama. Next, perlu juga kita berikan hadiah ya guys ya, reward berupa makanan atau cemilan enak apabila anjing kalian itu sudah bisa berperilaku lebih baik atau sudah bisa menuruti apa yang diinstruksikan oleh majikannya. Nah, hal ini dapat menimbulkan mindset atau pemikiran dari anjing bahwa oh, apabila saya berperilaku baik, apabila saya nice, atau apabila saya menuruti perkataan dari owner saya mendapatkan cemilan yang enak. Nah, itu akan timbul atau tertanam dalam pikirannya guys ya. Dan lama kelamaan dengan latihan yang terus menerus konsisten, maka lama kelamaan anjing kalian itu akan sedikit demi sedikit meninggalkan perilaku atau hal-hal yang tidak baik yang tidak kalian sukai. Demikian guys videoku kali ini tentang bagaimana cara kita mengatasi anjing kita yang berperilaku nakal atau tidak baik ya guys ya, dengan mengetahui apa menjadi penyebabnya dan juga tentu saja solusi untuk mengatasinya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe mohon dibantu ya guys untuk di subscribe agar saya semangat lagi untuk upload konten-konten tentang perawatan kucing anjing. Oh ya, sertakan komen apabila kalian ada pertanyaan, saran, pendapat dan lain-lain, dan juga minta like-nya apabila kalian suka dengan video kali ini, dan juga mohon kesediaan ya guys ya untuk bantuannya disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.